warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kedatangan HP ya, Samsung A51. Oke, ya pecah layarnya ya. Di sini kondisi masuk dia gelap gulita ya, layarnya gelap ya. Dan di charger di sini sih ada responnya. Logo pengecasan tampil ya, kawan-kawan ya. Oke, di sini bisa jadi ini LCD ya, lampu LCD sudah mati. Kita coba ganti LCD baru. Langsung saja kita bongkar HP-nya. Oke, di sini kita siapkan blower. Lalu kita panaskan sekeliling backdoornya. Dipanaskan sekeliling backdoornya di area pinggir saja, di area pinggir, karena lem pada backdoornya itu berada di pinggir backdoor belakang ini ya. Nah, dia berada di pinggir ya, karena tidak mungkin lemnya itu ditempelkan di tengah ya, karena di tengah itu ada baterai dan mainboardnya gitu. Lalu kita siapkan penyongkel yang sejenis kuku ya. Nah, karena dengan kuku mungkin masih keras ini ya lemnya, jadi kita sediakan ya plat seperti ini yang sangat tipis untuk membantu menyongkel ya. Ya, ini biasanya kalau masih bawaan pabrik itu, ini biasanya keras ya, lemnya masih keras, jadi butuh waktu lama ini ya, butuh waktu lama untuk membukanya. Namun di sini perlu kehati-hatian ya, jangan sampai fleksibel mainboardnya itu terkena congkelan ya. Karena dia posisinya di tengah ya, di atas baterai. Kalau untuk A51, Samsung A51 ya, pelan-pelan saja dibuka sekelilingnya, di blower gitu ya, untuk melelehkan lemnya ya. Sedikit demi sedikit sudah mulai terbuka ya backdoornya. Oke, pelan-pelan saja. Lalu congkel plat penyongkelnya itu jangan terlalu dalam dimasukin ke area tengah ya, karena menghindari resiko putusnya fleksibel ya. Ya, pelan-pelan saja. Ini sudah mulai terbuka ya. Ya, di blower lagi. Nah, ini ada fleksibel untuk antena ya, pembuat sinyal ya. Dia masih lengket teman-teman ya, masih lengket di backdoornya. Namun di sini dengan pelan-pelan sudah bisa terlepas ya. Ini kondisi backdoornya ya. Alhamdulillah berhasil dengan sempurna ya, baik ya. Kita singkirkan dulu, lalu kita pegang HP-nya, langsung saja kita buka bagian baut ya, baut untuk pelindung tulang ya, atau ya gitulah, pelindung tulang untuk HP. Untuk HP Samsung A51 nya kita buka bautnya satu persatu ya, satu persatu dibuka bautnya, area bawah dan area atas. Dibuka seluruh bautnya agar kita dapat membuka ya penguncinya ya, pengunci ya untuk backdoor belakang bukan backdoor ya, untuk pengunci ya, penguat untuk inilah tulangnya lah ya, tulang HP-nya ya. Ya, ini bautnya sudah terbuka ya, sudah terbuka. Lalu digunakan kuku saja, ini pelan-pelan ya, dengan kuku ya. Diikuti sekeliling HP
mesin masih mantap mengkilat ya, mantap. Nah, kita lepaskan dulu satu persatu konektornya, dan mainboardnya nggak perlu lagi kita singkirkan atau kita copot. Langsung saja LCD-nya kita angkat ya, menggunakan seperti biasa tadi blower. Oke, kalau suhu panasnya itu sesuaikan masing-masing kawan-kawan ya. Yang penting jangan terlalu panas karena itu bisa beresiko tinggi ya. Yang sedang-sedang saja ya. Oke, di sini saya mulai congkel LCD-nya. Saya panaskan lagi untuk melelehkan lem ya. Ini asli kuat sekali teman-teman ya. Ini lemnya sangat kuat. Itu berada di tengah LCD lemnya ini ya. Di tengah LCD-nya ini masih bawaan pabriknya ini untuk Samsung A51 ya. Ini lemnya sangat kuat. Saya di sini sedikit butuh ekstra ya, tenaga ekstra ya untuk membuka satu unit LCD ini ya. Makanya dengan pelan-pelan, karena ini LCD sudah hancur atau sudah rusak ya. Jadi makanya saya tidak begitu khawatir ya tentang pecahnya atau namun di sini walaupun LCD-nya sudah rusak, saya usahakan tidak hancuran ya, tidak hancur, karena pecahan kaca LCD-nya bisa mengenai tangan teman-teman ya. Mengenai tangan itu sangat menyakitkan sekali ya. Itu seperti setajam silet ya, namanya saja kaca kan. Oke, sekarang sudah terbuka, LCD sudah terpisah dengan bodi HP ya, sudah terbuka. Lalu kita sesuaikan dengan LCD yang baru. Ini yang masih bawaan pabrik, ini original Super AMOLED-nya ya. Dan saya pasangkan LCD sesuai permintaan konsumen ya, yang pemilik HP. Ini katanya diganti dengan yang biasa saja ya, karena yang biasa harganya masih terjangkau ya, sekitar 600-an ya atau lebih sedikit ya, itu yang biasa. Namun di sini kalau yang LCD yang biasa ini dia tidak menggunakan fingerprint. Kenapa? Karena sensor fingerprint untuk di LCD dia tidak dapat menembus ya, menembus karena beda dengan LCD yang aslinya. Kalau yang aslinya itu sensor sidik jarinya atau fingerprintnya itu bisa menembus LCD, karena yang LCD yang biasa ini itu tidak tembus ya, tidak tembus. Jadi jangan keheranan teman-teman kalau mengganti LCD yang biasa untuk Samsung A51 itu tidak fungsi fingerprint ya, karena sensornya tertutup dengan LCD ya, tidak bisa menembus. Oke, namun kalau kualitas walaupun biasa-biasa saja ya gitu ya, dibilang masih bisa standar pakai lah, karena LCD-nya sangat baik ya. Namun di sini tingkat ketebalan sangat berbeda dengan yang aslinya. Kalau yang aslinya ya, kalau kita beli yang Super AMOLED-nya itu berkisaran harga 1 jutaan mungkin lebih ya, mungkin lebih. Sudah termasuk biaya penanganan ya, servis ya. Jadi makanya konsumen saya ini, untuk yang pemilik HP ini katanya ya yang biasa saja, yang penting HP-nya nyala dan yang penting jangan bermasalah ya, itu aja. Jadi saya usahakan ini LCD yang bagus untuk HP yang ini ya, yang bagus. Namun seandainya ada cacat, ada apa, saya tidak terima juga dari pembelian saya ya. Namun alhamdulillah ya, di sini setelah saya coba tes fungsi dulu, di sini saya charger ya, baterainya 0% ternyata ya. Ini sudah kelihatan ya, lambang pengisiannya, lambang pengisian sudah kelihatan 0% baterainya. Makanya tadi saya coba untuk nyalain, dia tidak mau nyala, ternyata tidak ada baterainya lagi, kosong ya, kosong total. Saya pikir apinya pula yang ini ya bermasalah ya. Ini sudah kelihatan lambang Samsung Galaxy A51, kelihatan
kita uji fungsi touchscreen-nya dulu ya, apa normal. Kalau ada bermasalah ini terpaksa kita harus ganti lagi ya. Makanya sebelum pasang jangan ikuti cara saya tadi. Saya sendiri kalau tidak salah saya langsung copot ininya ya. Belum saya copot ya untuk segel belakang ya. Ya, alhamdulillah di sini fungsi normal semua. Alhamdulillah fungsi normal ya. Ya, lalu saya coba buka lagi. LCD-nya. Ini tes fungsi sudah ini karena ada polanya untuk HP Samsungnya. Jadi saya tidak bisa tes fungsi semua ya. Namun alhamdulillah dengan begitu fungsi LCD aman, enak, sentuhannya enak sekali. Tidak jauh beda dengan Super AMOLED-nya ya sentuhannya ya. Namun yang perbedaannya di sini ketebalan saja. Dan ketebalan dan sensor itunya ya, sensor fingerprintnya ya tidak bisa menembus, itu saja perbedaannya ya. Namun di sini dengan ketebalan segitu kita mesti bagaimana caranya, mesti jangan jelek kali lah terpasangnya ya. Diusahakan sangat presisi, walaupun sebagaimana usahanya tidak sepresisi yang originalnya, yang original LCD-nya. Namun minimal tidak ada bayangan yang keluar dari pinggir LCD-nya itu, tidak ada bayangan lampu LCD nyala gitu kan, nyala dari pinggir-pinggir gitu, pinggir LCD-nya minimal gitulah. Nah, jadi ini sedikit resiko untuk LCD yang model biasa. Memang harga terjangkau, tapi ya mau gimana lagi kan, karena sesuai harga juga, sesuai harganya. Jadi kalau memang yang ingin yang presisi, yang sesuai dengan bawaan pabrik itu, ya sediakan saja budgetnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke, sekarang saya sudah bersihkan, sudah cukup bersih. Untuk tulang HP-nya, untuk dudukan LCD sudah sangat bersih. Dan di sini saya mulai taruhkan lemnya ya. Lem LCD saya gunakan lemnya tidak di tulang HP-nya, karena saya mengingat untuk tingkat kepresisian letak LCD ya saat dipasang ya. Saya taruh lemnya itu berada di LCD saja, karena saya menjaga tidak kelihatan bocor ya, bocor untuk bayangan atau cahaya ya. Nah, karena ini LCD agak tebal dikit ya. Jadi untuk mencegah itu saya gunakan lem di LCD. Karena kenapa? Karena kalau di pinggiran LCD dia lebih bisa banyak kita taruh lem daripada ketimbang di pinggir tulang HP-nya, karena di situ sangat tipis. Ya di sini saya pasangkan juga sedikit double tip untuk mempresisikan fleksibel ini LCD-nya. Ya di sini sangat hati-hati kawan-kawan. Ini mestinya harus kita lemkan dulu atau kita taruh double tip gini supaya dia presisi ya. Hati-hati, karena itu seandainya tidak tertarik presisi gitu, kita tarik agak ke depan sedikit, kita tahan dengan lem double tip, bisa jadi nanti dia disitulah yang tidak presisinya, tidak mau masuk ya, agak ketebalan karena dia tertutup dengan fleksibelnya, tidak presisi. Itu mestinya harus kita lemkan dulu, kita presisikan dulu fleksibelnya, baru kita taruhkan lem lalu dipasang. Itu cara saya ya. Untuk teman-teman semua ya mungkin ada cara masing-masing ya untuk cara pemasangannya, tekniknya itu dengan cara masing-masing. Kalau cara saya ya seperti ini. Oke, dipasang dengan secukupnya saja ya. Karet untuk kamera sudah dipasang karena dari tadi lengket di LCD bawaannya ya, sudah dipasang. Sekarang
LCD jari, yang di bawah, yang di atas itu kamera depan ya. Saya pasangkan ya, pelan-pelan saja. Setelah sudah terpasang ya, dicocokkan ya, sudut-sudutnya disesuaikan saja ya. Ya alhamdulillah, ini tidak tebal banget sih, tidak terlalu tebal. Ini termasuk good ya, ini bagus. Sediakan jepitan kain jemuran ya. Ini sangat perlu, ini barang ini kadang-kadang dia tidak kita hiraukan ya, terkadang kita abaikan, tapi untuk seorang teknisi itu sangat berguna, tidak hanya untuk menjemur kain ya, ini sangat berguna untuk penjepitan LCD. Jika teman-teman ingin penjepit yang bagus, yang memang khusus untuk penjepit LCD HP ya, bisa juga dipesan atau dilihat di toko-toko online tuh banyak. Saya tambahkan lagi penyepitnya agar posisi LCD tidak bergeser ya, dan bisa presisi padat ya. Di sini saya tunggu untuk beberapa menit hingga hampir setengah jam untuk menunggu lemnya benar-benar kering ya. Karena kalau lemnya belum kering ya, setelah dipasang nanti dia ngangkat kembali ya. Ya jangan sampai ngangkat kembali ya. Ini saya rasa sudah cukup ya. Saya presisikan di mana yang agak ngangkat dikit, nah di situ saya harus merapatkan kembali ya. Ini cara saya untuk memasang LCD yang tebal. Ada cara lain ya, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, alhamdulillah ini sudah setengah jam lebih ya, saya tunggu ya. Ternyata tidak terasa, sambil mengerokok sambil ngopi sudah setengah jam lebih. Ini LCD-nya sudah mantap ya, sudah terpasang ya, masih kelihatan sisa lem, nanti tinggal kita bersihkan saja. Lalu ini untuk bonus, sebenarnya bukan bonus ya, ini memang wajib lah istilahnya, kita bersihkan sedikit, mungkin ada debu-debu ya. Hitung-hitung untuk ini membantu konsumen kita untuk menjaga HP-nya ya. Ya mungkin seperti itulah, saya yang lebih paham ya teman-teman lah apa maksud dan tujuannya harus kita bersihkan ya. Nah seperti ini banyak debu ya, wajib kita bersihkan ya, wajib kita bersihkan karena menghindari resiko HP-nya ke depan ya. Nah, karena yang kita jaga sekali kita servis ya, jangan ada kendala lagi, maupun bukan di LCD yang kita perbaiki itu masalahnya. Kita usahakan jangan ada kerusakan lain, itu yang kita harap. Karena sayang kan, seandainya konsumen itu bentar-bentar udah servis HP ya kan, sayang budgetnya. Nah gitu ya, mungkin ini sudah cukup baik ya, saya pasang kembali ya. Untuk pelindung tulang HP-nya sudah terpasang ya, ini sangat mantap ya. LCD-nya memang harga masih terjangkau, tapi ya good lah. Ini salah satu yang LCD terbaik lah kalau bagi saya ya. Tidak terlalu tebal sih, namun mantap ya, tidak beda dengan yang aslinya ya. Bedanya sedikit fingerprint dan ketebalan. Kalau untuk cahaya saya perhatikan sekitar 80-100 banding ya, 80 banding 100 dengan original ya. Yang ini 80, yang original 100-nya ya, 80-100 ya perbandingan saya lihat. Karena cahayanya sangat wow, sangat indah ya, sangat mempesona ya. Nah oke, saya pasang semua baut-bautnya sudah lengkap. Ini tinggal sedikit lagi kerjaannya.
di sini banyak sisa lem ya, terpaksa kita krik ya, kita bersihkan lagi, lalu nanti kita tambahkan lagi lem yang baru ya. Untuk pemasangan LCD yang tebal sebenarnya itu masih ada trik yang lain, yaitu pengerikan bagian tulang HP ya. Itu bisa dikerik, namun butuh waktu lama ya, butuh waktu lama, dan pengerjaannya pun rumit-rumit tidak ya. Bisa dibilang rumit, bisa dibilang tidak, karena itu pengerikan bagian dudukan ini LCD. Mestinya itu memang pengerjaan ekstra hati-hati juga dan butuh waktu lama ya. Jadi bagi saya bagus tidak dikerik walaupun tebal dikit gini, karena gini istilahnya nanti kita pasangkan kembali LCD yang original. Nah, dudukannya kembali seperti semula, dia nggak terlalu dalam pula, karena LCD yang originalnya dia tipis, sangat tipis. Jadi setelah kalau kita kerik, setelah itu nanti dia bisa tenggelam LCD-nya kan, jelek. Nah, jadi mending tidak usah dikerik. Tapi kalau khusus untuk pemasangan LCD yang tebal, LCD yang biasa gini, nah kita kerik tidak masalah. Ya, di sini sudah bersih ya, sudah bersih, cukup makan waktu. Ini sebenarnya videonya sudah saya percepat sedikit ya, karena mengingat waktu. Sebenarnya pengerjaannya hampir 1 jam ya, hampir 1 jam pengerjaannya, hampir 1 jam, karena sangat keras. Yang pertama tadi pembukaan backdoornya itu sangat lumayan lemnya ya, untuk lem pabrik. Yang kedua LCD yang paling keras, LCD-nya yang paling rumit. Pembukaan LCD-nya itu memang luar biasa, lemnya bukan agak lagi ya, gimana ya. Ya saya saja tadi hampir main kerak aja kan, namun sayang kita harus jaga lagi walaupun LCD-nya sudah rusak ya. Saya usahakan LCD-nya terbuka dengan baik ya. Namun dengan kesabaran ya terbuka juga lemnya, karena di tengah itu ya LCD untuk HP ini. Aneh juga sih kok harus di lemnya di tengah, mestinya LCD itu tidak perlu banyak lem untuk di tengah ya. Untuk lem yang bagus itu tidak perlu ini, untuk di pinggiran saja sudah cukup ya. Karena kalau kita lem di tengah LCD itu seandainya penanganan di teknisi yang lain, sayang, kasihan kita, karena seandainya rusak bagian mesin atau apa LCD tidak apa-apa. Ini kalau HP ini mesti harus misalnya buka LCD ini ya, karena lemnya terlalu kuat akhirnya hancur LCD, akhirnya pengerjaan yang lain resikonya LCD pecah, akhirnya nombok. Ya alhamdulillah sudah selesai, pengerjaan sudah selesai. Di sini keluar Samsung Galaxy A5 ya, keluar Samsung Galaxy A5. Saya perhatikan kembali, di sini nyala ya, dia mengkilat ya. Di sini ada pola, jadi saya tidak dapat tes fungsi semua ya. Namun di sini secara fisik ya aman, mantap ya, berhasil ya, karena ini yang LCD yang keren ya, yang bagusnya ya, yang bagus, tapi bukan Super AMOLED ya. Lalu terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.